Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, sudah terbiasa di SD kita melaksanakan kombel dan menemukan permasalahan itu setiap 1 minggu satu kali dan dibahas bersama-sama dalam waktu yang tidak terlalu tidak terlalu difokuskan, cuman kita itu biasa ajalah sambil santai, kemudian sharing-sharing kita itu mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk anak didik kita. Sebab pada saat ini segala sesuatu itu harus berfokus kepada siswa. Ya, itu. Untuk itu pada kesempatan ini akan menanyakan kepada rekan semua siapa yang ada permasalahan di kelasnya, terutama dalam pembelajaran. Siapa kira-kira? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya ya Bu ya. Boleh. Saya wali kelas 5. Ya. Di sini saya mempunyai permasalahan di dalam kelas, yaitu ada salah satu murid yang bernama Hafid Nurrahman Alfarizki. Ya. Dia mempunyai permasalahan di dalam kelas. Di antaranya yang pertama itu dia sulitnya berkomunikasi dengan yang lain saat belajar. Lalu dia kurang minat belajarnya itu kurang Bu. Ya. Bagaimana Minat belajarnya kurang. minat belajarnya kurang. Terus dia sering mencontek juga Bu. Ya. Saya minta solusinya bagaimana menanggulangi kasus tersebut. Seperti itu. Ya. Rekan-rekan sekalian, kita menemukan permasalahan dari kelas 5. Kemudian permasalahannya tadi sudah dibacakan. Untuk itu siapa yang bisa mengasih solusi dan membantu guru kelas 5 tersebut? Siapa? Aku, Ya. saya dari kelas 1 yang akan mencoba mungkin tadi kan si Hafid itu Ya. kurangnya dalam minat belajarnya, bisa jadi di dalam gurunya itu kurang sesuai memberikan metode pembelajaran itu tidak sesuai dengan apa yang mau diajarkan gitu Bu. Terus kalau bisa kelas 5 yang ibu guru kelas 5-nya memberikan reward atau hadiah buat anak yang malas belajar itu supaya anak tersebut termotivasi untuk mau belajar. Mungkin itu dari saya. Silakan dari yang lain. Kemudian mungkin dari siapa lagi Bu? Ya Pak ya. Mungkin saya wali kelas 4 Ibu Ya. mau menambahkan dari yang Bu Rini, mungkin juga cara penyampaian materinya yang kurang kreativitas dan inovasi, jadi menjadikan pembelajaran itu bosan, Monoton. gitu, monoton. Ya, Jadi ya, mungkin ya. kalau bisa ada semacam ice breaking gitu, jadi menjadi semangat belajar. Ya. Betul. Siapa lagi yang bisa menambahkan? Ya. Ini saya sedikit saja tambahan dari guru-guru yang lain. Tadi sudah jelas sekali ya. Mungkin ada penambahan ketika murid itu menjadi fokusnya terpecah belah pada saat pelajaran, terutama ini pertengahan pembelajaran biasanya itu konsentrasinya terpecah. Ya. Nah di sana harus kita sebagai guru ya Ibu harus pintar-pintar mencari bagaimana caranya agar dalam pertengahan itu siswa bangkit kembali, semangat kembali konsentrasinya, yaitu tadi seperti Ibu Putri bilang menggunakan ice breaking, memberikan semangat ulang kepada siswa atau mengajak apa yang menggairahkan siswa kembali, menaikkan kembali konsentrasi dan minat belajarnya. Mungkin seperti itu, dan yang mungkin ya kalau sebagai guru itu harus mempunyai motivasi yang lebih untuk ke anak supaya mengajak anak lebih semangat belajar. Ya. Mungkin itu seperti itu. Ya, terima kasih sama kepada semuanya yang telah memberikan pendapat-pendapat. Mudah-mudahan di antara kita itu tidak terjadi lagi masalah seperti itu. Paling utama kan kita kalau mengajar itu harus ada asesmen diagnosis dulu ya. Ya itu. Jadi kita pertama masuk ke kelas mungkin kita laksanakan itu, kemudian tadi kata Bu Aat untuk menyemangati anak didik harus ada ice breaking, kemudian metodenya yang tadinya monoton misal gitu kita ganti. Nah dari sini mungkin kita
nanti akan mencapai sebuah keberhasilan yang walaupun tidak secara instan ya Ibu ya dalam belajar itu. Kemudian paling utamanya kita itu harus mengenal yang profil pelajar Pancasila itu ya Bu ya. Nah, kita ingatkan lagi walaupun kita sudah biasa di kelas memberikan kepada anak, kita masih ingat ya. So coba kita dicoba bersama-sama lagu profil pelajar Pancasila. Walaupun anak sudah tahu, tapi kita juga kan harus happy, betul? Ya. Silakan 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, itu kan salah satunya. Kita juga kan kalau dibarengi dengan nyanyi itu kita juga semangat. Malahan kemarin saya ditanya di sana, bagaimana Ibu di kelas? Ya, kan ditanya sudah 58. Saya masih aktif Pak, dengan bergikrak-gikrak juga Ibu. Iya, itu Ibu senang. Nah kata saya itu seperti itu. Walaupun kan teman-teman juga tahu ya kalau saya itu masih bisa lah mengimbangi anak-anak yang mau belajar dengan aktif. Nah gitu. Untuk itu siapa lagi yang bisa menambahkan pendapat supaya anak didik kita ini tidak malas belajar, kemudian mempunyai minat sendiri, kemudian bisa membantu teman-temannya yang belum bisa. Nah itu siapa kira-kira? Siapa? Pak bisa Pak menambahkan? Mungkin sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mungkin saya sebagai guru bidang studi PJOK, memang benar Bu, setiap pembelajaran itu kita tidak boleh monoton. Karena apa? Kita selalu, kalau PJOK itu selalu di lapangan. Kalau di lapangan kita harus tetap ada pergerakan, gerakan badan, tubuh dan sebagainya. Otomatis nanti otak kita juga akan ikut tergerak. Nah seperti sama juga di dalam ruangan, kita tetap jangan selalu duduk saja. Kita harus ada perubahan tempat, pergerakan dan sebagainya. Mungkin insya Allah kalau dengan ada yang tadi nyanyian dan sebagainya, insya Allah anak-anak akan semakin lebih semangat. Itu mungkin tambahan dari saya. Terima kasih. Kemudian Bapak Ibu, katanya kita itu supaya anak-anak itu istilahnya semangat belajar, kita itu tidak hanya harus disapa oleh anak Bu, Pak. Jadi kita menyapa anak, malahan kita harusnya ada di gerbang bersalaman. Tapi kan rata-rata kita mah disamperin anak. Nah kali-kali kita mencoba bersalaman dengan anak, datang terlebih dahulu dengan anak-anak dan menyambut di pintu gerbang. Nah itu diantaranya. Kita yang menyambutnya ya, seharusnya kita itu menyambut anak, bukan kita disambut oleh anak. Tapi kan kita mah gimana ya, anak-anak yang suka sibukkan kepada kita kan gitu. Itu diantaranya. Jadi jangan sampai kita itu ditakuti anak lah gitu. Sekarang mah katanya semuanya, segala sesuatu itu harus berfokus pada siswa atau kepada anak didik kita. Jadi katanya anak didik kita itu harus sampai dielus-elus, di apa-apa gitu, supaya apalagi kalau dalam KBM ya di kelas itu, jadi anak itu ada semangat kok sih Bu. Oh ya jadi bisa, yang tadinya malas membaca atau tidak bisa matematikanya, kalau kita dekati dengan kasih sayang, mungkin dia akan merasa tumbuh rasa kepercayaan dirinya dan bisa meningkatkan tingkat belajarnya lebih baik. Nah, untuk itu bagi guru kelas 5, coba kira-kira solusi apa lagi dan penemuan apa lagi yang ada di kelas itu.
Baik, terima kasih ya Bu atas waktunya. Jadi gini Bu, saya juga kan setiap pembelajaran itu pasti ada evaluasinya ya. Ya, betul. Nah, itu terus selanjutnya gini, ketika saya menggunakan metode atau teknik yang lain tapi si siswanya itu tetap seperti itu, tidak ada perubahan. Ya. Saya mikirnya seperti ini, apakah ada faktor lain yang bisa menyebabkan siswa tersebut seperti itu gitu Bu? Ya. Apakah bisa dari faktor orang tua atau dari lingkungan apa yang sebagainya seperti itu? Ya. Nah, untuk itu kan kalau di SD itu tidak ada guru BP kan, kita itu semua jadi guru BP lah, jadi guru kelas ya istilahnya, guru kelas merangkap dengan guru BP. Nah, untuk itu semua wali kelas kalau menemukan hal seperti itu, coba dilihat, anak dipanggil latar belakangnya, kemudian ditanya apa dia di rumahnya itu apa-apa, apakah kurang kasih sayang kan, kalau yang broken gitu ya, jadi kurang kasih sayang, dianya tidak mau belajar, kemudian tidak ada hasrat untuk merubah dirinya jadi bisa. Nah itu sepertinya seperti itu Bu. Yang lain coba yang bisa menambahkan, apalagi kira-kira yang bisa membantu supaya anak itu semangat belajarnya itu meningkat. Nah itu. Mungkin ada sedikit ya, cuma pendapat saya yang mungkin juga itu ada faktor dorongan dari keturunan ya, dari faktor keturunan juga bisa, mungkin ada riwayat dari orang tuanya atau yang seperti minim dalam belajar gitu. Juga ada faktor dari asupan makanan yang anak makan Konsumsi. yang ya seperti kami kampung seadanya, misalkan tidak memuat 5 sempurna. Bisa juga. Mungkin tambahannya seperti itu. Untuk itu mungkin dalam pertemuan minggu ini disebutkan seperti ini, minggu depan kita gali kembali apa permasalahan yang ditemukan di kelas masing-masing. Kita di sini berkumpul kembali untuk memecahkan masalahnya. Jadi kesimpulannya, anak tersebut bisa saja latar belakang dari keluarganya, kemudian tidak ada minat belajar, kemudian dianya tidak ada usaha untuk memperbaiki dirinya dalam hal belajar. Yang lain-lainnya mungkin kita bisa, tidak, kata saya tadi juga tidak bisa instan. Jadi mungkin bisa bertahap berproses. Kemudian guru-guru yang lain kita sama-sama ya dari kegiatan ini mudah-mudahan bisa menjadi imbas ke semua kelas dan kita bisa merubah pola belajar dan anak-anak yang seperti tadi itu tidak ada lagi. Mudah-mudahan seperti itu dan cukup dalam pertemuan ini cukup sampai di sini. Akhir tulisan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.